Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa-mahasiswa hebat, kita jumpa lagi pada kuliah mikrobiologi dasar. Di video kali ini kita akan membahas tentang rekombinasi genetik pada bakteri. Sebagai makhluk hidup, bakteri juga melakukan reproduksi. Reproduksi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat reproduksi aseksual dan rekombinasi genetik, atau biasa juga disebut pertukaran materi genetik. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan giner, sedangkan rekombinasi genetik dilakukan lewat tiga cara. Yang pertama adalah konjugasi, transformasi, dan transduksi. Pada video ini kita akan membahas ketiga mekanisme rekombinasi genetik pada bakteri. Mekanisme rekombinasi genetik yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi adalah mekanisme perpindahan informasi genetik berupa DNA plasmid dari sel donor ke sel resipien yang terjadi akibat adanya kontak antara dua sel. Terdapat dua sel bakteri, yaitu sel yang memiliki faktor F atau yang mengandung DNA plasmid dan sel yang tidak memiliki faktor F atau yang tidak mengandung DNA plasmid. Sel yang mengandung faktor F kita sebut sebagai sel jantan, sedangkan sel yang tidak mengandung faktor F kita sebut sebagai sel betina. Transfer materi genetik dari sel jantan ke sel betina diawali dengan terbentuknya jalur konjugasi antara kedua sel. Jalur konjugasi ini terbentuk melalui perlekatan suatu virus kelamin jantan pada permukaan sel kelamin betina. Setelah jalur konjugasi terbentuk, selanjutnya terjadi perpindahan fragmen DNA plasmid dari sel jantan ke sel betina. Setelah proses konjugasi selesai dan kedua sel telah memiliki DNA plasmid, maka pilus akan terputus dan hilang. Selanjutnya, mekanisme rekombinasi genetik yang kedua adalah transformasi. Transformasi ialah proses perpindahan DNA bebas dari suatu sel ke sel lainnya. DNA tersebut diperoleh dari sel donor melalui lisis sel secara alami atau dengan cara ekstraksi kimiawi. Setelah fragmen DNA dari sel donor tertangkap oleh sel resipien, maka terjadilah rekombinasi. Mekanisme rekombinasi genetik yang ketiga adalah transduksi. Transduksi adalah proses perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain melalui perantara virus bakteriofag. Ketika bakteriofag menginfeksi bakteri, bakteriofag akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri tersebut. Selanjutnya, DNA bakteriofag akan bereplikasi di dalam sel bakteri dan berikatan dengan DNA kromosom bakteri. Setelah virus bakteriofag berkembang biak di dalam sel bakteri, selanjutnya sel akan lisis dan mengeluarkan sejumlah virus yang mengandung fragmen DNA bakteri. Ketika virus bakteriofag tersebut menginfeksi sel bakteri lainnya, maka bakteriofag akan memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inang sebelumnya. Sehingga secara alami bakteriofag memindahkan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai 3 mekanisme rekombinasi genetik pada bakteri. Kira-kira apa
sih manfaat dari rekombinasi genetik pada bakteri? Ternyata rekombinasi genetik pada bakteri dapat bermanfaat sebagai sarana penting dalam rekayasa genetika. Juga bermanfaat untuk memetakan kromosom bakteri. Selain itu, rekombinasi genetik pada bakteri bermanfaat dalam penelitian genetika bakteri di laboratorium. Semoga penjelasan dalam video ini mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.